Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Lestari Web TV. Hari ini kita mau terbangin Pavo 20 Pro DJI O4 Pro ya. Jadi ini drone-nya pakai drone Pavo 20 Pro ya, dan air unitnya pakai DJI O4 Pro ya. Nah, bedanya Pavo 20 biasa dengan Pavo 20 Pro itu ada di diameter baling-balingnya ya. Untuk Pavo 20 diameter baling-baling ini 2 inch, sedangkan Pavo 20 Pro 2,2 inch. Ya, jadi selisih 0,2 inci ya, atau 5 mm ya. Setengah senti ya. Oke. Kemudian untuk komponen yang saya gunakan ya untuk bikin drone ini ya. Yang pertama flight controller saya pakai SpeeDB F405 AIO ya, 40 ampere. Kemudian kamera DJI O4 Pro ya. Kemudian motor pakai Happy Model EX1404 4800 kV 3S ya. Untuk propeller pakai Gemfan 3 blade ya. Dan GPS pakai RAS FPV ya. Kemudian di belakangnya saya kasih Meteor LED yang dari SpeeDB ya. Oke, langsung kita terbangkan. Kemudian kemarin ada masalah di Google ya, di pojokan kanan bawah ini ada semacam warning warna merah bahwa dia minta dikoneksikan ke DJI Fly di outdoor ya. Jadi untuk menghilangkan alert tersebut atau notif tersebut, kita tinggalkan connect DJI ya, DJI Google ke aplikasi DJI Fly ya. Nanti secara otomatis dia akan hilang sendiri ya. Oke, kita nyalakan remote-nya ya. Oke, sudah nyala ya. Kemudian saya coba pasang baterai dulu ya. Baterai kita pasang, hati-hati jangan sampai kebalik ya. Oke. Merah ketemu merah, hitam ketemu hitam ya, jangan sampai kebalik. Khawatirnya nanti meleduk. Ini untuk OSD ya, ganti-ganti OSD. Ini ganti OSD. Ya. Oke. Kemudian ini untuk ganti-ganti ke apa? Ini ya. Ini ganti-ganti fast, ini fast rate ya. Ini middle rate, ini slow rate ya. Kita di middle ya. Kemudian kalau mau ganti profile PID, ini ke pojok bawah ya. Katanya. Ini ke pojok bawah ya. Sebenarnya ini saya rekam ya. Oke. Ini ke pojok bawah, ini ke sini. Ini PID 1. PID 1 ya. Kalau PID 2 ke sini, ini PID 2, PID 3 ke atas. Ini ke sini ya. PID 3 ke sini. Kok PID 2 juga saja. Masih salah dulu jangan-jangan ya. Kita coba PID 1 dulu ya. PID 1. Oke, save ya. Kita stop record dulu ya. Kemudian kita arming ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini angle kita air mode. Oke. Baterai di 4,17 volt ya. Ini sudah nggak goyang ya. Ya sudah lancar, nggak ada goyang. Nanti kita coba juga di yang PID nomor 2 ya. Rescue mode off. Rescue mode active. Oke, ini rescue mode sudah aktif. Coba kita landing lagi ya. Ini sudah oke. Kita landing, kita arming ulang. Kita coba GPS rescue. Oh, ini kita coba position hold dulu ya. Kita coba position hold dulu di sini. 1 minute. Position hold. Nah, ini position hold ya, sudah bisa ya. Oke, position hold sudah bisa. Ketinggiannya di berapa tuh? 12 meter ya. Kita coba landing ya. Kita coba landing di sini.
Coba position hold. Ya, position hold. Kita coba turunin. Coba turunin dulu sedikit. Nanti RTH pakai baterai kedua aja. Shit. Ya. Bentar. Ini nggak bisa stay di ini ya. Kalau agak rendah dia cenderung untuk turun. Naik turun ya, naik turun ya. Coba saya videokan pakai ini, coba ya. Ini drone-nya. Drone-nya sudah bisa position hold ya. Ini remote tidak dipegang ya. Saya di satu titik ya. Remote tidak dipegang dan drone sudah bisa stay ya. Oke. Kita coba ini ya, kita coba apa? Return zoom ya, kita ganti wayarnya, diputar bisa nggak ya? Ya, bisa lihat saya. Ini remote nggak diapa-apain. Ya, kelihatan ya. Remote nggak diapa-apain, drone bisa stay. Ini tegangan di berapa? Tegangan masih di 3,63 volt ya. Ya. Angle mode. Ini pakai angle mode ya. Setelah ini pakai baterai kedua, kita coba untuk apa? Kita coba tes RTH ya. Baterai duanya mana? Ini. Yes. Itu rescue mode aktif, artinya GPS-nya sudah cukup ya. Kalau di remote ada alert rescue mode aktif, artinya GPS sudah cukup ya untuk bisa melakukan rescue ya, GPS rescue. Ya. Di sini terlihat ya, satelit ada 10 ya, ada 14 ya. Ya. Kita coba RTH ya. RTH sampai landing. Oke. Amannya agak kesini sih ya. Sini aja. Di patokannya ini ya. Ya. Patokannya ada di cross itu ya, pertigaan. Saya nggak bawa landing pad ya. Kalau pakai landing pad lebih kelihatan ya. Oke, ke air mode ya. Untuk RT pakai ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita muter-muter dulu supaya arah pilot dikenali dulu ya.
Ini GPS sudah 17 ya, aman ya. Di atas 12 aman ya. Kita muter-muter dulu ya, jangan langsung ini ya, karena ini nggak pakai kompas. Dan kalaupun pakai kompas, kalau misalnya terkena interferensi dari motor, percuma ya, malah bikin kacau RTH. Dan ini kompasnya kompas IA ya, jadi ada kompas bar di situ ya, bisa kita lihat bener atau enggak arahnya ya. Ini arah pilotnya sudah benar apa belum ya. Oke, sudah sesuai. Kita ke arah sana. Ini udah sama sekali nggak goncang ya, PID 1 ya, udah bagus. Sini ya, kita coba RTH ya. Ketinggian berapa ini? Ketinggian 25 ya, RTH. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan nggak manggut-manggut. Oke. Sampai landing ya. Ini ketinggian di 43 meter ya. Sebenarnya amannya itu kalau mau jauh-jauh ya, drone gede ya di 70 meter lebih ya, 80-an ya. Karena tower BTS itu di ketinggian 70 meter. Ya. Drone sedang proses landing ya. Oke, drone proses landing ya. Melesetnya kurang lebih 2 meter ini ya, 2 meter atau 1 meter. Oke, 2 meteran ya. Arming tadi di sini ya, arming yang di sini ya, dan melenceng 3 meteran ya. Makanya kenapa sebabnya ya, usahakan di radius 4 meter ini nggak ada penghalang ya, untuk kalau mau terbang jauh ya, supaya misalnya kalau terlalu dekat dengan rumah, dia bisa turun di atap rumah ya. Karena standar GPS internasional seperti itu ya, akurasinya 4 meter. 4 meter tuh bisa ke kiri, 4 meter bisa ke kanan 4 meter ya. Jadi radius jari-jari 4 meter itu diusahakan bebas, jangan ada penghalang ya. Oke, dari saya sekian ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup ya, sudah cukup stabil juga ya. Dan mudah-mudahan sore ini bisa saya kirim ya. Buat Mas Aji, silakan komentar ya. Dan boleh WA juga ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa kirim. Dan dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video saya.